Media Baklawi mulai sebar narasi PWILS adalah orang-orang neo-PKI, menutupi fakta sejarah bahwa DN Aidit, Fahrul Barakbah, Sofyan Barakbah adalah gembong-gembong PKI dari kalangan Baklawi. Jadi ini saya menduga ini gerakan PKI gaya baru yang ditunggangi memang oleh orang-orang PKI yang memang ya boleh dikatakan sangat rentan sejarah dari dulu. Jawa Tengah itu memang sangat rentan dengan bahaya laten komunis. Mungkin ini anak-anak PKI yang bangkit membawa kedok PWI Perjuangan Wali Songo. Saiki gampang wong nuduh organisasi iki jamiah niki dituduh PKI. Lah sing ngomong nu gembor-gemborno. Sak temene sing dituduh niku dudu PKI, malah sing nggawa kabar niki sing sak temene PKI. Sampai tak diprovokasi, iku anu glorong ini PKI perang ae takbir siap perang, sejak dipercaya bulan wong ngedabrus menae. Ah aja sampai jenengan terpengaruh ambil model wong sing koyo ngene iki. Jangan lupakan sejarah. Berikut adalah beberapa peristiwa sejarah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang disebut Habib di Indonesia. 1825, Pangeran Diponegoro ditangkap setelah dibujuk oleh Habib Ibrahim Ba'abut untuk menghadiri undangan Jenderal de Kock. 1888, Habib Utsman bin Yahya, setelah berdiskusi dengan Van den Berry dan Snokhur Gronje, mengeluarkan fatwa Bughot yang ditujukan kepada para kiai dan santri di Banten. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Cilegon, yang mengakibatkan banyak ulama, kiai, dan santri Banten menjadi korban. 1928, Belanda membentuk Rabithah Alawiyah sebagai tandingan Nahdlatul Ulama, NU, yang berdiri pada tahun 1926. Belanda memerintahkan para habib untuk masuk ke masyarakat dan pesantren guna membendung pengaruh para kiai Nusantara. 1948, Habib Musa Al-Munawar, Muso, melakukan pemberontakan dengan mendirikan negara Indonesia Soviet di Madiun, yang menyebabkan banyak kiai dan santri menjadi korban. Masa agresi militer Belanda II. Habib Hamid Al-Qadri, yang dikenal sebagai Sultan Boneka Pontianak, menerima medali kehormatan dari Belanda dan diangkat sebagai ajudan resmi Ratu Wilhelmina untuk kawasan Hindia Belanda, sementara para pejuang Indonesia berperang melawan Belanda. 1965, Habib Muhammad Al-Aidit, DN Aidit, pemimpin PKI, memimpin pemberontakan yang dikenal sebagai tragedi G30S PKI. 1965, Habib Sofyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah diduga melakukan pembantaian terhadap ribuan ulama dan santri di Kalimantan. 1985, Habib Hussein Ali Al-Habsyi dan Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, dibantu oleh Habib Muhammad Al-Jawad dan Habib Ahmad Muladawila, terlibat dalam pengeboman Candi Borobudur. 1998, Habib Rizik Syihab ditunjuk oleh Wiranto atas perintah Soeharto sebagai Ketua PAM Swakarsa untuk menghadapi demo mahasiswa. Pelantikan PAM Swakarsa dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta, dan kemudian organisasi ini berubah menjadi Front Pembela Islam, FPI. Indonesia adalah warisan leluhur bangsa yang harus kita jaga, yang akan kita wariskan kepada anak cucu-cucu kita nanti. Pasca bentrokan di Petarukan Pemalang antara PWILS dengan organisasi terlarang FPI, publik tidak hanya dipertontonkan drama playing victim seorang Baklawi Rizik yang menuduh laskar PWILS membawa senjata tajam ketika bentrok melawan pasukan jongosnya. Di ruang maya, narasi busuk dari golongan mereka pun tak kalah panasnya. Tuduhan tendensius yang menyudutkan PWILS sebagai ormas neo-PKI pun bermunculan di mana-mana. Akun-akun anonim dan buzzer yang tergabung dalam jaringan lama Muslim Cyber Army MCA kembali menghidupkan propaganda basi, di mana kelompok yang berseberangan dengan golongan mereka akan dicap sebagai komunis, anti-ulama, dan musuh Islam. Narasi yang sama ketika dahulu kelompok mereka berseberangan dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Kala itu para kiai NU banyak yang dicap sebagai antek PKI oleh gerombolan mereka. Bahkan gerakan pemuda Ansor dengan pasukan Bansernya yang dahulu berdarah-darah menumpas PKI pun malah difitnah sebagai sarang PKI, hanya karena berbeda pilihan politik dengan gerombolan mereka. Namun, itu dulu, ketika kelompok mereka merasa besar melebihi kebesaran Nahdlatul Ulama. Yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika
pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu apakah terganggu gitu ya? Ada surat resmi Bung Karno. Ya, dalam surat menyuratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya ini kok begini ya, Habib ini kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya? Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu, diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya merasa bangga banget gitu. Ya. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, mula-mula bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo Sejak adanya polemik nasab yang membongkar kepalsuan nasab golongan Ba'lawi Yaman sebagai zuriat Rasulullah, mereka sama sekali tak berani menyentuh para ulama NU, apalagi menuduh para kiai maupun Ansor dan Banser sebagai antek PKI dan sebagainya. Sebab mereka akhirnya sadar, ternyata kepada para kiai NU dan kebesaran Nahdlatul Ulama lah tempat mereka mencari perlindungan terakhir ketika nasab golongan mereka dibongkar kepalsuannya oleh kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama. Dan sekarang, ketika yang dianggap sebagai musuh oleh mereka adalah PWILS, wadah para ulama dan warga NU yang sudah tercerahkan akan kepalsuan nasab gerombolan mereka sebagai zuriat Rasulullah, ternyata pola-pola lama dan basi menarasikan kelompok yang berseberangan dengan mereka sebagai antek PKI pun kembali mereka lontarkan di berbagai media. Pasca bentrokan antara PWILS dengan ormas terlarang FPI di Pemalang, muncul ratusan unggahan yang menyebut bahwa PWILS adalah komunis berjubah, musuh ulama, bahkan musuh Islam. Narasi yang sama ketika dahulu mereka berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Gerombolan mereka nampaknya memang jenis manusia-manusia bodoh yang tidak bisa mengikuti perkembangan media. Jika dahulu mereka menarasikan para kiai NU, Ansor dan Banser sebagai antek PKI, mungkin hal tersebut sedikit banyak bisa berhasil menghasut sebagian umat Islam. Sebab kala itu, warga NU masih takut membongkar dosa-dosa kaum Habib yang masih diyakini sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga warga NU diam saja, meskipun kala itu sebenarnya banyak warga NU yang sudah tahu bahwa gembong-gembong PKI justru adalah orang-orang dari kelompok mereka. Berbeda jika narasi tersebut dilontarkan di masa sekarang, di masa ketika sebagian besar warga NU sudah sadar bahwa gerombolan mereka adalah kaum cucu palsu baginda Rasulullah. Ketika mereka melontarkan narasi bahwa PWILS adalah antek ataupun neo PKI, maka semua orang akan dengan sangat berani membongkar fakta bahwa gembong-gembong PKI zaman dahulu justru adalah orang-orang dari kaum Ba'lawi. Di Kalimantan ada Sofyan Barokbah dan Fahrul Barokbah yang pernah menjadi buronan tentara baret merah. Sementara di Jawa ada DN Aidit yang menjadi pimpinan tertingginya. Meskipun kaum Ba'lawi tidak mengakui bahwa DN Aidit adalah orang dari kalangan mereka, dan organisasi resmi mereka Robitoh Alawiyah pernah membantah. Namun fakta sejarah justru memperlihatkan bahwa bantahan dari Robitoh Alawiyah semakin membuktikan bahwa ormas nasab tersebut isinya adalah manusia-manusia pendusta. PKI yang mana?
Ketua Umum PKI itu Aidit Ba'alawi. PKI yang mana? Dalam situs resmi Kepustakaan Presiden perpusnas.go.id ini tidak bisa dipungkiri data lengkap tentang dirinya tertera di sana. Pada dasarnya adalah bahwa DN Aidit memiliki nama asli Ahmad Aidit. Bapaknya adalah Abdullah Aidit, kakeknya adalah Ismail, seorang tokoh di daerah Belitung. Nah, pada posisi inilah janggalnya jikalau Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa nama asli DN Aidit adalah Ja'far, nama bapaknya adalah Nuh, sementara dalam data resmi DN Aidit memiliki nama asli Ahmad, bapaknya adalah Abdullah Aidit. Bukan kaum Habib namanya jika mereka tidak berdusta demi kepentingan kelompoknya, termasuk juga dengan membuat silsilah dan riwayat palsu mengenai sosok DN Aidit bertentangan dengan data yang tercatat dalam Pustaka Nasional Republik Indonesia, agar bangsa Indonesia tidak pernah tahu fakta yang sesungguhnya bahwa gembong PKI tersebut adalah bagian dari golongan mereka. Dan dari semua cerita dusta yang dibuat oleh Ormas Nasab Robitoh Alawiyah, mulai dari silsilah hingga riwayat palsu seorang Ba'lawi DN Aidit, kita akan menunjukkan satu saja fakta tentang betapa besarnya kebohongan Ormas Nasab Robitoh Alawiyah ketika memalsukan riwayat DN Aidit agar dia tidak dikaitkan lagi dengan golongan mereka. Diceritakan oleh Robitoh Alawiyah dalam suratnya bahwa ayah DN Aidit sudah meninggal ketika Aidit kecil belum dewasa. Padahal jika kita menelusuri sejarah, terutama ketika proses penangkapan gembong PKI tersebut oleh Angkatan Darat Indonesia, maka di sana kita akan menemukan fakta bahwa ketika Angkatan Darat menyerbu rumah DN Aidit pasca tragedi berdarah, Angkatan Darat tidak menemukan Aidit di rumahnya dan hanya menemukan ayahnya, yakni Abdullah Aidit, yang sedang mengurus cucunya selama DN Aidit menghilang dari rumah. Abdullah Aidit pun sempat ditangkap oleh Angkatan Darat yang kemudian oleh Perdana Menteri Khairul Soleh. Ia kemudian dibebaskan lalu pulang ke Belitung hingga akhirnya ia meninggal di sana. Ini adalah bukti nyata bahwa Ormas Nasab Robitoh Alawiyah telah berdusta, memalsukan sejarah DN Aidit yang sebenarnya agar bangsa Indonesia tidak tahu bahwa pimpinan PKI yang membantai para jenderal dan para ulama pribumi kita adalah orang dari golongan mereka, kaum Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu baginda Rasulullah. Maka jika golongan Ba'lawi Yaman sekarang koar-koar bahwa PWILS adalah antek-antek PKI, itu adalah propaganda basi yang hanya golongan Puki bin Pekok saja yang akan mempercayainya. Sebab cara tersebut merupakan cara lama yang dahulu juga pernah mereka lakukan terhadap tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Sekeras dan sehebat apapun gerombolan Ba'lawi Yaman menuduh kelompok lain adalah antek komunis, neo PKI dan sejenisnya, mereka tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa negeri asal mereka Yaman justru menjadi basis paham komunis satu-satunya di Timur Tengah. Mereka tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa gembong-gembong PKI di Indonesia adalah orang-orang dari golongannya, dan mereka tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa tidak ada satupun dari kalangan Habib yang tercatat menjadi korban PKI tahun 65, sebab gembong PKI DN Aidit, Sofyan Barakbah dan yang lainnya tidak akan membantai saudara sesama Ba'lawinya.